Nah, ini ya untuk internal rate of return ya. Yang kita cari ya di sini adalah rate ya ketika net present value suatu proyek itu sama dengan 0 ya. Itu yang dicari. Jadi kalau kemarin kan NPV itu kita menghitung ya apakah ada cash flow positif gitu ya, cash flow bersih, aliran kas bersih positif dari investasi kita di suatu proyek gitu ya. Jadi kita lihat berapa yang kita keluarkan, cash outflow-nya, kemudian kita bandingkan dengan cash inflow yang akan kita terima dari investasi tersebut. Jadi selisihnya apakah ada selisih positif gitu ya. Nah, kalau rate of return ini, internal rate of return, yang kita lihat adalah rate ketika ya cash outflow itu sama dengan cash inflow gitu ya. Jadi 0 NPV-nya karena sama ya, investasi kita sama dengan total kas yang diterima ya, maka NPV-nya 0. Nah, kalau ternyata IRR ini nanti lebih tinggi ya dibanding rate of return yang diharapkan ya, yang diminta atau yang diharapkan, maka otomatis proyeknya diterima ya. Artinya tingkat kembalinya ternyata lebih tinggi gitu ya dibanding dengan yang diharapkan ya, yang diharapkan oleh manajemen atau perusahaan. Nah, kita coba lihat rumusnya. Nah, ini net present value ya. Kemarin rumusnya kan cash flow pada tahun 0 yang di initial outlay, kemudian kita tambahkan dengan keseluruhan cash flow di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, ini sama dengan 0, harus 0. Yang kita cari adalah ketika NPV-nya 0. Nah, ini contoh soal ya di slide berikutnya. Ini suatu perusahaan konsultasi ya di Oregon. Ini mempertimbangkan untuk membeli mesin kopi, fotokopi ya. Nah, ini yang bisa mengcopy ya, kemudian untuk fax juga bisa untuk scan. Jadi sudah kemampuannya sudah ini ya menyeluruh. Nah, kemudian initial outlay-nya ya investasi awal untuk mesin ini adalah $10.010 ya. Kemudian diharapkan nanti akan ya dengan menggunakan mesin ini akan ada penghematan ya setiap tahun. Tahun pertama itu $1.000, tahun kedua $3.000, tahun ketiga $6.000 dan tahun keempat $7.000. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat ya apakah keputusan untuk membeli mesin fotokopi baru ini dapat diterima atau tidak ya dengan menggunakan IRR ya. Nah, di sini tingkat diskonto yang digunakan oleh perusahaan ya adalah 15%. Nah, nanti jadi kita bandingkan dengan 15% ini ya. Apakah IRR-nya ini lebih tinggi atau lebih rendah dari 15%. Oke. Nah, sekarang kita coba gambarkan ya timeline-nya, garis waktunya. Tahun 0 sampai tahun 4 ya, tahun 0 itu tadi ada investasi $10.010 ya, kemudian tahun 1 2 3 4 ada aliran dividend. Sekarang cari IRR-nya berapa ya. Untuk IRR ya kalau kita ingin manual maka yang kita gunakan adalah metode trial and error ya. Jadi kita coba beberapa tingkat diskonto ya untuk menemukan nanti di mana kira-kira ini posisi NPV-nya sama dengan 0 ya. Jadi contoh kita pakai misalnya 0%, kita hitung berapa NPV-nya. Kita pakai ganti lagi tingkat diskontonya 5%, cari lagi net present value-nya ya. Sampai nanti ketemu ya di satu titik NPV-nya ini minus. Nah, nanti kalau sudah ketemu minus, kemungkinan besar IRR itu berada antara yang minus tadi dengan yang positif terakhir ya, yang paling mendekati 0.
Ya, jadi trial and error. Nah, ini contoh kita coba ya tingkat diskonto 0% itu 1.909. Kita naikkan lagi. Ini semakin kecil. Ya. Naikkan lagi 10%. Ini sudah mulai turun ya. 10% ternyata sudah ini di antara 15%. Aduh, kita coba cari lagi ya. Terlalu jauh ya. Bisa kita cari nanti 18% berapa ya. Untuk kasus ini nah untuk kasus IRR ini IRR sekitar persen ya. Sekitar 19%. Nah, sedangkan tadi di bawah perusahaan required return-nya minimum adalah 15% ya, sehingga investasi ini layak digunakan ya. Nah, ini ya agak makan waktu ya trial error, tidak mau kita ya. Tapi kalau jangan dimulai dari nol, dengan kayak Pertamina dari nol, nggak usah coba kira-kira ini berapa ya. Coba misalnya 10 plus minus, oh berarti kurangi. Kalau dari nol nanti. Oke, ini kedua, suatu proyek memerlukan investasi awal 40 dan menghasilkan kas sebesar 5 miliar selama 3 tahun ya. Dewa ke. Nah, ini kalau quote of return-nya 15%, apakah proyek ini layak? Tidak ya, ini kita coba lihat. Nah, ini menghitung pakai IRR ya. Di sini langsung dicoba tingkat diskonto 23% ya. Nah, awalnya mungkin tidak langsung 23 ya. Mungkin seperti tadi 10 masih jauh. Aduh, maaf suara saya dari tadi. 10 mungkin masih jauh, coba langsung lompat ke 20. Ya, 20 masih positif, baru kita naikkan mungkin 25. Oh, 25 sudah negatif, terlalu jauh baru turun gitu ya. Nah, ini sini sudah langsung ya antara 23 dan 24. Nah, ini kalau pakai 23%, ternyata net present value itu 0,25 M. Jadi sudah mendekati 0 ya. Sedangkan kalau pakai 24%, itu sudah minus 0,43 M. Ya. Nah, di sini berarti IRR akan berada di antara 23% dan 24%. Ya. Berarti 23, sekian. Nah, tapi yang kita cari sekarang sekiannya berapa gitu. Ini kalau manual ya. Nah, kita menggunakan sama seperti payback period kemarin ya. Kita menggunakan yang namanya interpolasi ya. Nah, ini di langkah ketiga kita gambarkan ya bahwa jarak antara persen tadi ya 23% dan 24% itu kan 1%. Nah, 1% itu ternyata ya setara dengan 0,68 M. Dari mana 0,68 M itu? Nah, ini tadi kalau dari titik 0, yang kita carikan NPV-nya 0, ya berarti di tengah-tengah, di antara 23 dan 24. Ya. Nah, tadi kalau pakai 23,
ya ternyata masih positif 0,25. Ya, jadi jaraknya ke 0 itu 0,25 M. Sementara kalau pakai 24% sudah minus 0,43, berarti jaraknya 0,43. Nah ini kalau kita total, 1% tadi jarak 1% dari 23 ke 24% itu sama dengan 0,68 M. Ya. Nah berarti setiap kenaikan 1% di sini mewakili 0,68 miliar ya net present value-nya. Kita pakai interpolasi, berarti jarak ke 0 ya, kalau dari 23 kan ini 23, berarti jarak ke 0-nya 0,25 per 0,68 ya, dikali 1% tadi, maka dapat 0,37 ya. Nah, sehingga di sini untuk ERR lebih kurang ya 23,37%. Seperti itu ya, bisa pakai interpolasi kalau manual. Mungkin nggak Bu beda kalau pakai Excel, ya bisa aja kadang-kadang gitu ya, koma-komanya bisa beda ya, tapi tidak biasanya tidak terlalu masalah ya kalau beda koma karena manual dan Excel. Sebentar. Ya seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami atau masih bingung? Ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kita nyoba tingkat rate-nya itu apa? Maksudnya persentasenya itu nggak harus dari 0 ya, Bu? Ya, kalau mau cepat, ya nggak usah dari 0. Kalau dari 0 seperti tadi, biasanya masih terlalu jauh. Ya. Kecuali kita coba 10%, biasanya di soal kan, kecuali dosennya iseng ya. Biasanya kan nggak ini ya, nggak mungkin dari 0 gitu ya, nggak mungkin 0 gitu. Kecuali iseng ya, saya juga nggak tahu, kadang-kadang juga dosen iseng. Tapi apa namanya, ya kemungkinan ya kisaran 10 gitu. Tapi kalau 10 sudah negatif, boleh kita turunkan tingkat diskontonya gitu ya. Terima kasih, Bu. Nah, tapi kalau pakai Excel sebenarnya tinggal pakai rumus IRR ya, ya akan langsung keluar. Pilih aja IRR. Kemudian nanti dimasukkan aliran cash flow-nya ya. Dia akan keluar angkanya. Gitu ya. Nah, ini yang di slide ini kalau pakai manual ya. Kalau pakai manual ya mau nggak mau kita coba-coba tadi ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, complications with IRR ya. Nah, IRR ini memang di satu sisi membantu ya. Nah, ini biasanya sih kalau membuat semacam analisa atau evaluasi atas proyek, sebetulnya ini akan yang sering saya lihat sih ya, bisnis plan itu mereka akan menggunakan berbagai metode ya. Jadi bukan cuma NPV, tapi juga misalnya kalau NPV sekian, kalau IRR sekian gitu. Jadi memang sebetulnya saling melengkapi ya. Kalau net present value tentu akan kelihatan gitu ya. Oh, positif cash flow-nya ini berapa nih. Nah, dari IRR akan kelihatan juga apa namanya?
dari sisi rate of return-nya, ya persentase ini kan beda, yang ditampilkan kan beda ya. Gitu ya. Nah, tetapi memang terkadang ini untuk IRR ada masalah, ya ada masalah kalau dalam kasus-kasus tertentu ya. Nah, ini contoh di sini unconventional cash flow. Nah, ini kalau ternyata aliran kasnya ini tidak biasa ya. Tapi kalau selama ini kita pelajarin kan ya masih kita contoh-contoh yang diberikan lah gitu ya. Initial outlay di depan, artinya ada pengeluaran di awal. Nah, kemudian setelah itu tidak ada lagi ya, seolah-olah tahun-tahun berikutnya itu hanya aliran kas positif yang masuk ke perusahaan ya. Hanya cash inflow saja ya. Nah, tetapi bisa jadi kan tidak seperti itu kasusnya ya. Bisa jadi juga ternyata di tahun-tahun depan ada aliran kas yang negatif ya. Nah, ini kalau kasus seperti ini, apakah IRR ini akan menimbulkan permasalahan. Nanti kita coba lihat contohnya ya. Oke, nah sehingga yang lebih stabil itu memang menggunakan net present value ya. Net present value itu lebih stabil. Oke, nah kemudian menggunakan IRR ya ini terkadang juga menghasilkan rate of return IRR-nya tuh banyak gitu ya. Bukan hanya satu yang kita carikan tadi NPV itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ternyata IRR-nya itu lebih dari satu. Misalnya di contoh nanti ya kita lihat ketika kita menggunakan rate 0%, ya NPV-nya 0. Nanti rate yang lain lagi 0 juga. Gitu ya. Nah, ini menimbulkan tentu kebingungan loh. Jadi sebenarnya IRR-nya itu yang mana ya. Nah, inilah ada masalah yang akan dihadapi dengan IRR. Kita lihat contohnya ya. Ini aliran kas yang tidak biasa ini. Di slide 47 ya. McCleary Custom Printers. Nah, ini suatu perusahaan yang memutuskan untuk yang mempertimbangkan untuk membeli suatu printer. Nah, printer ini cost-nya atau initial outlay-nya 200.000. Kemudian akan ada nanti aliran kas positif ya di tahun pertama 1,2. Nah, tetapi di tahun kedua ya akan ada aliran cash outflow ya 2,2 juta. Kemudian di tahun ketiga akan ada cash inflow lagi 1,2. Nah, sekarang kita coba lihat kalau pakai IRR ya yang seperti ini bagaimana ya. Ini kalau digambarkan ya seperti biasa kita gambarkan garis waktunya ya. Tahun 0 ada cash outflow 200.000 ya, kemudian tahun 1 cash inflow 1,2. Tahun kedua cash outflow lagi gitu ya, mungkin 2,2, dan tahun ketiga cash inflow 1,2. Nah, ini kelihatan ada kalau sudah aliran kasnya beda-beda seperti ini artinya minus plus minus. Nah, biasanya ya errornya nih error ya. Oke. Nah, sekarang kita coba berbagi tingkat diskonto ya. Di sini pakai 0%, kemudian 50%, ya, 100%, 200%, ya. Nah, ini coba dihitung NPV-nya ya, sama NPV sama seperti kemarin ya, silakan hitung. Nah, ternyata hasilnya ya pada tingkat diskonto 0, NPV-nya 0. 100% juga 0, 200% juga 0, ya. Nah, sehingga membingungkan ya kalau menggunakan IRR ya. Jadi yang mana? Apakah 0, 100 atau 200 ya. Nah, inilah contoh ya permasalahan akan dihadapi kalau menggunakan IRR ya. Jadi solusinya ya pakai NPV gitu ya. Nah, tetapi nanti kita lihat ya ada juga yang namanya modified IRR ya. Oke, lanjut Dewa ke slide berikutnya.
menggunakan using the IRR with mutually exclusive investment, ya. Nah, ini menunjukkan lagi perbandingan yang menggunakan MPV dengan IRR, ya. Di sini ada dua proyek AA+, ya. Kemudian juga proyek BBR, ada dua proyek. Nah, kita coba lihat bagaimana kalau menggunakan NPV dan menggunakan IRR, ya. Nah, untuk aliran kasnya ya bisa dilihat di slide 53, ya. Expected cash flow dari kedua proyek tersebut. Nah, ini AA+, tahun 0 500.000, ya, keluar cash outflow, kemudian di tahun 1 sampai 5. Nah, di sini aliran kasnya meningkat, ya. Tahun 1 100.000, tahun 2 200.000, tahun 3 300.000, tahun 4 400.000, tahun 5 500.000, seperti itu, ya. Sementara BBR, ya, cash outflow-nya sama 500.000. Tetapi aliran kasnya ini berbeda. Ya, justru yang besar itu di tahun awal, ya. Tahun pertama 400.000, tahun kedua 300.000, tahun ketiga 200.000, tahun keempat 200.000, tahun kelima 100.000, ya. Nah, ini kalau kita hitung pakai net present value, maka AA+ ini net present value-nya 412, sedangkan BBR 370. Artinya apa? Artinya kita akan menerima proyek AA+, ya, akan memilih proyek AA+ kalau menggunakan net present value. Tetapi kalau dihitung IRR-nya, ya, ternyata lebih tinggi BBR. Ya, BBR itu 52%, sementara AA+ hanya 38%. Ya. Ini terjadi konflik, ya. Konflik seperti ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata karena pola aliran kasnya tadi, ya. Yang berbeda, ya, tadi kalau untuk AA+ itu dari kecil ke besar, untuk BBR justru dari besar ke kecil. Nah, ini ternyata mempengaruhi penghitungan IRR, ya, menjadi seperti ini, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Oke, kita lihat yang panel B yang kedua, ya. Nah, ini kita bandingkan net present value, ya, profile net present value dari kedua proyek, ya, untuk AA+ dan BBR. Nah, ini kita coba di berbagai tingkat diskonto, ya. Ternyata di satu titik tertentu, ya, untuk AA+ dan BBR ini akan sama, ya, sama. Kita lihat itu ada titik yang bersinggungan, ya. AA+ itu yang biru grafiknya, kemudian BBR itu adalah yang merah, ya, yang merah. Nah, di titik tertentu di sini sekitar 20%, ya, mungkin kurang atau lebih sedikit dari 20%, itu sama sebetulnya NPV-nya kalau menggunakan tiket diskonto tersebut, ya. Tetapi kalau di bawah titik apa ini namanya, ya, titik yang bersinggungan tadi ini, ya, kalau di bawahnya persentasenya, ya, tingkat diskontonya lebih rendah, maka ini AA+ akan lebih tinggi net present value-nya, ya. Tapi kalau sudah lebih tinggi tingkat diskontonya dari titik temu ini tadi, maka BBR yang lebih tinggi, ya. Jadi tingkat diskonto nanti juga ternyata akan mempengaruhi, ya. Oke. Nah, di panel C, ya, di sini kita coba lihat untuk IRR, ya, IRR sama dengan pada tingkat tertentu, ya,
ini tadi yang apa namanya, NPV-nya sama itu adalah pada tingkat diskonto 19,5, bukan 20 ternyata tadi ya, titiknya di ke-20, tapi kalau dibesarkan mungkin ternyata di titik 19,5%. Ya, ini akan menghasilkan net present value yang sama, ya. Nah, di sini adanya tadi ya perbedaan aliran kas. Kita lihat di sini differential cash flow-nya dari proyek kedua proyek, ya. Di tahun pertama itu selisih 300.000, kemudian di tahun kedua selisih 100, ya positif. Tahun ketiga minus 100, tahun keempat minus 200, dan tahun kelima ini minus 400.000. Nah, kalau kita hitung untuk IRR untuk differential cash flow-nya ini sama dengan 19,5%, ya. Nah, itulah titik tadi di mana bertemu ya antara kedua proyek ya, A+ dan BBR, ya. NPV-nya sama persis di 19,5%. Nah, inilah yang kadang mempengaruhi ya IRR, ya, aliran cash flow yang berbeda bisa mempengaruhi. Kemudian juga tadi kalau misalnya aliran kasnya itu apa namanya, ada yang positif, negatif berganti-ganti seperti itu, ini juga akan mempengaruhi IRR, jadi kurang stabil. Nah, sehingga dianjurkan ya jika terjadi konflik seperti ini lebih baik menggunakan net present value, ya. Oke, kita lanjut ya slide berikutnya. Nah, ini modified internal rate of return. Karena tadi ada kelemahan ya di IRR, bisa muncul lebih dari satu IRR, ya, akibat adanya perubahan tanda tadi ya, cash outflow, cash inflow seperti itu. Nah, maka di sini diperkenalkan yang namanya modified IRR. Modified IRR ini berupaya menghilangkan apa namanya, pergantian tanda tadi, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita coba lihat. Yang pertama, kita lakukan modifikasi aliran kas, ya. Nah, kas yang negatif kita tarik ke depan ke tahun 0, ya. Nah, karena ke tahun 0 itu biasanya kan memang cash outlay ya, karena ada investasi, maka itu sudah pasti negatif. Maka kalau di tahun-tahun berikutnya ada aliran kas negatif, kita tarik dulu ke tahun 0. Nah, sehingga nanti aliran kas negatif hanya ada di tahun 0. Ya. Kemudian yang kedua, baru kita hitung IRR-nya. Ya. Ini contoh soal, ya. Checkpoint 11.6. Soalnya mana ini? Oke, langsung lihat picture problemnya aja ya. Soalnya nggak lengkap di situ. Oke, nah di sini ada aliran kas di tahun 0 min 235.000, ya. Kemudian di tahun 1 ada aliran kas positif 540.500 di tahun kedua. Nah, ini ada aliran kas negatif lagi min 310.200, ya. Ini kan ada perubahan tanda ya, minus, positif, minus. Kalau pakai IRR pasti error, ya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah kita tarik min 310.200 ini ke depan, ya, tarik ke tahun 0, ya. Nah, sehingga nanti tandanya perubahan tandanya menjadi berbeda, ya. Nah, tingkat diskonto di sini 8%, ya. Nah, ini kita coba lihat untuk langsung ke step 3 saja ya. Nah, ini kalau kita lakukan modifikasi ya, min 310.200 tadi kita tarik ke tahun 0, kita present value-kan ya ke tahun 0, maka akan dapat angka min 247.290. Nah, ini kita total ya dengan
initial outlay tadi yang 235. Nah, sehingga di tahun 0 aliran kas negatifnya menjadi 482.290 ya. Kemudian di tahun 1 ya tadi ada aliran kas 540.500 ya. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau sudah normal ya biasanya kita bisa menghitung IRR-nya ya. Oke, nah ini kalau dihitung ya, maka IRR-nya ini akan diperoleh angka 12,07 ya, 12,07. Seperti itu. Oke, nah ini kalau sudah normal biasanya sudah bisa dihitung seperti biasa ya, tidak ada masalah. Kalau nggak normal itu yang kemungkinan akan error IRR-nya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk yang pakai Excel itu fungsi IRR-nya kan dia minta value sama gas. Nah, itu isinya apa ya, Bu? Sebentar. Biasanya saya masukin angka aja deh. Gas. Value sama gas itu. Nah, ya itu. Untuk value. Tadi saya coba-coba kayak malah error gitu. Kita coba masukkan angka. Saya masukkan angka dulu sebentar ya. Baik, Bu. Saya sih nggak saya isi gasnya. Nggak usah diisi juga bisa, insya Allah. Kalau yang value-nya isi yang mana, Bu? Nah, value kita isi keseluruhan aliran kas. Jadi langsung disorot aja. Contoh ini tadi, contoh tadi kan min 500. Tadi saya coba masukin yang BBR ya. Min 500, 400, 300, 200, 200, 100. Itu langsung kita sorot. Jadi dari kolom pertama sampai angka yang terakhir keseluruhan aliran kasnya. Ya, coba dicoba dulu. Oh, baik, Bu. Nah, itu akan ketemu kok 52% ya. Gas itu biasanya tebakan kita, tapi kan nggak usah nebak lah gitu ya. Baik, Bu. Sudah bisa? Sudah bisa ketemu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Ya, seperti itu gampang ya kalau pakai Excel mah cepet ya. Yang lama itu kalau manual itu ya rada ribet ya. Kalau online seperti ini sih sepertinya bisa ya nanti hitung pakai Excel ya kalau di ujian juga. Kalau biasanya kan enggak tuh ya, suruh itu manual, susah. Oke, nah itu ya
metode-metode yang bisa kita pakai untuk nanti menentukan suatu investasi ya. Nah, ini di slide-slide terakhir ini ada semacam summary sebetulnya ini ya. Mulai dari net present value ya, definition-nya, kemudian decision rule-nya ya. Artinya kriterianya bagaimana diterima atau tidak ya. Kemudian advantage-nya ya, keuntungannya, disadvantage-nya ya, kekurangannya apa. Dan seterusnya ya. Untuk masing-masing metode ya. Silakan dibaca. Ya, ini mungkin kalau untuk ya sebenarnya sudah dibahas tadi, ini semacam summary-nya lah gitu ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan yang mana ya? Ini kalau berdasarkan survei ya. Tapi di US ya, di perusahaan besar di US yang paling banyak itu adalah net present value dan IRR ya. Tapi kalau perusahaan kecil itu biasanya apalagi seperti bisnis-bisnis yang simple aja ya. Nah, kalau dulu di koran kontan. Kalau dulu bukan koran, dulu zaman saya dulu masih tabloid, jadi seminggu sekali. Nah, itu sering tuh ada perhitungan untuk bisnis-bisnis kecil, yang misalnya laundry atau apalah yang baru biasanya. Umumnya pakai payback ya, payback karena lebih mudah dipahami. Ya akan cepat paham, oh balik modal sekian tahun gitu ya, balik modal sekian, oh menarik dong gitu, cepat balik modal ya. Tapi nggak pernah itu pakai NPV atau IRR ya. Tapi kalau sudah perusahaan besar, justru payback ini ya kurang gitu ya. Lebih baik pakai net present value atau IRR ya. Lebih ribet memang ya, lebih dalam penghitungannya ya. Kemudian juga mungkin kalau yang kurang paham ya agak susah dimengerti juga dibanding tadi payback ya. Kalau payback itu simpel sekali memang, sehingga bisa langsung nangkep lah gitu ya apa yang dimaksud balik modal sekian lama ya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau sudah business plan biasanya ya ditampilkan semua itu ya, ada NPV-nya, ada IRR-nya ya, kecuali IRR-nya error ya mungkin nggak akan ditampilkan. Tapi kalau arus cost-nya normal ya akan ditampilkan biasanya IRR, kemudian profitability index-nya ya, karena kan saling melengkapi juga sebetulnya ya informasinya. Nah, seperti itu. Oke, nah. Kalau sudah mungkin kita kerjakan latihan-latihan saja ya. Saya coba cari dulu. Nah, nanti untuk seperti IRR, ya kemudian kemarin yang payback, ya discounted payback, ya dicoba juga ya menggunakan manual tadi, ya seperti menggunakan interpolasi, ya supaya paham, ya.
Oke. Langsung yang komprehensif apa satu-satu dulu ya? Nah, ini di 11 11-16 yaitu ada IRR untuk uneven cash flow stream ya. Kemudian MIRR-nya ada di bisa 11-18 ya. Kemudian nanti untuk yang komprehensif bisa di 11-27 ya. Ini coba dikerjakan ya. Latihannya. Nanti saya coba cari juga nih soal dari buku lain ya. Yang pas. Boleh minta tolong diulang Bu tadi soalnya yang. Oh iya, nanti saya tulis di WA ya. Baik Bu. Biar nggak salah ya. Baik Bu. Oke, ini masih ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Suaranya kok kecil? Saya mau tanya terkait pertemuan sebelumnya, Bu. Iya. Terkait NPV dan EVA itu, Bu. Yang NPV. Economic Value Added. Oh. Itu kan diterima kalau misalnya EVA-nya positif. Itu maksudnya positif melebihi dari 0 atau sama dengan NPV itu? Positif ya berarti lebih dari 0. Hubungannya sama NPV itu gimana, Bu? Saya belum paham. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat rumus EVA itu kan biasanya kan nggak ada menggunakan NPV. EVA kan menggunakan NPV juga ya. EVA kan sebetulnya gimana ya saya. Jadi kalau EVA itu konsepnya sebetulnya untuk melihat gini, apakah jadi setiap kali investasi ya. Nah, setiap investasi tentu karena tadi kan bicaranya ini capital budgeting ya. Artinya butuh dana yang besar gitu ya. Butuh dana yang besar. Nah, dana besar ini tadi kan akan diperoleh biasanya gitu kalau dari internal itu kurang ya. Sehingga mereka akan pinjam misalnya ya dari luar atau misalnya katakanlah menerbitkan saham begitu ya untuk ekspansi tadi untuk capital budgeting tadi misalnya seperti itu. Ya atau mungkin pinjam dari bank juga bisa lah kalau misalnya sekadar untuk beli mesin ya. Nah, di sini otomatis akan ada biaya atas dana tadi ini, gitu ya. Katakanlah minjam 1 juta, oh ternyata harus bayar 10% setiap tahun, ya. Bayar bunga dari 1 juta tadi, gitu. Nah, konsepnya EVA ini, bahwa aliran kas yang masuk itu tadi harus bisa melebihi tentunya, ya melebihi cost yang harus dibayarkan atas dana tadi, seperti itu, ya. Makanya kita di awal ketika EVA itu yang kita hitung adalah EVA per tahunnya ya, katakanlah contoh kemarin 120.000 ya, dapat 120.000 per tahun. Nah, kita kurangi dulu dengan
biaya tadi ini, biaya dana ini tadi, cost of capital-nya, ya cost of capital-nya berapa? 10%, ya. Ini 10% kali 1 juta, 100.000, ya. Nah, ini jadi konsepnya, cara pandangnya seperti itu, bahwa setiap kita investasi ya jangan sampai hanya sekadar menutupi biaya pinjam tadi, berarti kan kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada value added-nya tadi ini, ya tidak ada nilai tambah. Nah, kenapa? Karena yang 100.000 ini akan lari ke investor, ya akan kita bayarkan untuk pinjaman dana ini tadi, ya dana yang kita peroleh untuk investasi tadi, seperti itu, ya. Kalau hanya katakanlah hanya dapat 100.000 loh, berarti impas kita nggak dapat apa-apa. Kita kerja, ya katakan kita ya investasi, kita yang ini produksi, tapi hasilnya untuk si investor, ya untuk pemberi pinjaman dana, gitu ya, seperti itu konsepnya Eva ini, ya sehingga maka dicari selisihnya. Kalau positif, ya kalau lebih memang gitu ya, aliran kas setiap tahun itu ternyata lebih dari cost of capital-nya, ya biaya yang harus dibayarkan kepada pemberi dana, gitu ya, peminjam dana, pihak yang meminjamkan dana, ya oke, berarti kita ada perusahaan dapat lebih kan, ya gitu, ada value added-nya bagi perusahaan. Tapi kalau tidak, ya kalau dia impas saja pun menurut saya ya kayak kita kayak kerja bakti aja gitu ya, kayak produksi tapi hasilnya buat si investor semua gitu ya. Jadi memang lebih baik positif tadi, jadi harus di atas 0 ya, jangan sama persis dengan cost of capital-nya ya, sayang gitu ya, sayang gitu. Nah seperti itu kira-kira ya konsepnya Eva. Terima kasih, Bu. Bisa dipahami ya. Ada lagi? Ya memang ada banyak ini ya pemikiran-pemikiran ya. Sumbangan-sumbangan apa namanya ide-ide gitu ya untuk melihat menilai suatu investasi atau bisnis ya. Saling melengkapi sih kalau menurut saya tadi ya. Kalau menurut saya semuanya itu saling melengkapi. Kita ketika akan investasi kita jadi lebih yakin ya kalau kita hanya pakai satu metode ya mungkin oke gitu ya. Tapi kalau banyak itu kan apalagi kalau kita presentasi gitu ya ke investor, oh ini loh NPV-nya sekian, ya IRR-nya juga sekian ya di atas rate of return yang diminta, ya EVA-nya juga positif dan seterusnya kan investor lebih yakin gitu ya. Oh iya dari segala sisi diukur ternyata memang bagus gitu seperti itu ya. Oke.
Nanti sudah saya di WA ya, WA group untuk latihannya. Nah, ini aja SP 11-12. 11-12 itu untuk melihat IRR dan NPV ya. Kemudian 11-16 ya untuk IRR yang uneven cash flow stream. Kemudian 11-15 untuk MIRR-nya modified ya. Kemudian 11-27. Nah, ini coba yang komprehensif ya, komprehensif itu sudah biasanya sudah ada semuanya tuh ya. Payback, kemudian juga IRR, NPV ya. Biasanya kalau komprehensif lengkap. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Zoom-nya kita tutup aja. Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke. Ya udah kita tutup aja ya. Silakan Betul. dikerjakan latihannya ya. Bu izin, Bu, foto dulu. Absen, nanti foto buat absen, Bu. Oh iya iya. Siap. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya udah silakan dikerjakan ya latihannya Baik, ya. Bu. Nanti kalau misal nggak paham bisa tanya di grup kan, Bu? Bisa. Saya standby kok ya. Saya standby. Oke. Oke. Semangat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya udah. Oke, kita tutup dulu ya Zoom-nya ya. Kalau di grup WA nggak apa-apa, silakan tanya aja. Saya standby selama ini jam kuliah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, saya Alif ya. Baik, Bu. Andi mana, Andi?